Sedangkan di Islam katanya kan kalau dosa ya udah ditutup aja, nggak usah dibuka-buka, aib, karena itu termasuk aib. Nah, kok malah di Katolik ini malah ada acara pengakuan dosa gitu setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment. Nah, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk like dan tonton video ini sampai habis agar kalian mengerti dan paham isi video ini. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan kisahnya. Nama saya Simon Sofyan Iwan Wibowo lengkapnya ya. Saya tinggal di asli dari Cilacap, Kecamatan Sidoarjo. Tapi sekarang saya tinggalnya di Kedung Ringin, tepatnya di Kecamatan Patikraja. Keluarga saya keturunan Tionghoa, dari ayah saya tepatnya. Nah, gimana sih Ustadz proses hijrah dulu sebelum memeluk Islam? Jadi memang di tempat saya itu di Sidoarjo, tepatnya di Desa Tegalsari, masyarakatnya kebanyakan beragama Islam, sedangkan keluarga saya hanya satu-satunya di situ yang beragama Katolik. Jadi mau main pun ya dengan orang anak-anak Islam gitu, sampai ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan takbiran, taraweh, pakai peci, pakai sarung tuh. Masuk SD pun di SD Pius Sidoarjo tepatnya, di situ pun kebanyakan siswanya Islam. Jadi mainnya ya sama Islam, orang anak Islam lagi gitu. Terus masuk SMP Kristen, tapi cuma namanya aja yang Kristen, kenyataannya siswanya kebanyakan beragama Islam. Jadi mau nggak mau mainnya ya sama anak Islam lagi gitu. Jadi ketika di SMP sempat juga kalau lagi main tuh temennya pada sholat, saya nungguin di luar itu ngapain. Rasanya pengen ikut gitu, cuman sholat. Belum ya pengen itu sholat, tapi belum ada alasan yang kuat buat pindah ke agama tersebut. Toh juga usianya masih sangat muda, SMP. Dan ketika di SMA pun saya sempat berjanji kepada teman-teman, saya mau masuk Islam gitu, saya ingin masuk Islam, tapi belum ada keinginan kuat. Insya Allah setelah lulus dari sini saya akan mencari-cari lagi agar bisa masuk ke dalam agama Islam ini. Selain itu ada nggak sih alasan yang paling mendasar atau kegelisahan yang semakin memantapkan Ustadz untuk menjadi seorang Muslim? Selama ini saya bertanya-tanya, apa sih Trinitas itu? Masa ya Tuhannya ada 3, ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Nanti kalau debat gimana gitu, saya mikirnya gitu. Terus kenapa sih kok harus ada penebus, pengakuan dosa gitu? Sedangkan kalau kita berbuat dosa kan malu gitu loh, untuk mengakuinya malu pasti. Tapi kok ini malah harus mengaku ke Romo itu kalau di Islamnya Ustadz lah ya, Ustadz gitu. Kan malu ya, setiap orang pasti malu. Sedangkan di Islam katanya kan kalau dosa ya udah ditutup aja, nggak usah dibuka-buka, aib, karena itu termasuk aib. Nah, kok malah di Katolik ini malah ada acara pengakuan dosa gitu setiap tahunnya. Dan nggak jelas juga kan, kalau kita mati kemana, kita mau ke surga apa ke neraka, itu nggak dijelaskan di situ. Dan setelah saya melihat video dari Dr. Zakir Naik yang disarankan oleh teman saya di universitas, saya menemukan banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan Islam. Contohnya di Yohanes 16 ayat 12-nya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini di sini Roh kebenaran itu sebenarnya kalau di
Alkitab yang asli bahasa Ibrani itu Ahmad, bukan roh kebenaran. Jadi Nabi Isa di sini bilang akan datang nanti Rasul setelahku yang bernama Ahmad, seperti di Al-Quran surat As-Saff, wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang, ku kabarkan kabar gembira yang akan datang Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Loh, kenapa bukan Muhammad? Betul. Ahmad ini sebenarnya nama sifat, kayak misal Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiqnya itu sifat, Ahmad juga sifat gitu. Dan masih banyak lagi contohnya di 1 Korintus 11, sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Jadi di sini diperintahkan Berhijab. iya bagi perempuan untuk berhijab. Tapi kok malah yang Katolik kebanyakan nggak ada yang berhijab kan? Iya, betul. Nah itu menentang loh, semua menentang. Dan ada lagi di Keluaran, tepatnya di 3 ayat 3. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat dan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Maksudnya kalau kita mau masuk tempat yang kudus ibadah. ini maksudnya tempat ibadah ya, kita harus lepas alas kaki kita. Tapi kok malah kebanyakan orang Katolik itu pakai alas kaki kalau mau beribadah gitu. Yang saya alami itu. Kok jadi banyak yang dilanggar gitu. Iya. Dalam Bible mengatakan seperti ini tapi umatnya malah melanggar. Ada lagi di Lukas ayat 2. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, diberi nama Yesus, yaitu yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Jadi di sini diperintahkan untuk sunat. Sunat. Tapi kebanyakan orang Katolik enggak sunat gitu. Iya. Kan saya jadi, aduh, kok ditentang lagi. Ada lagi juga untuk yang mengharamkan babi, nggak boleh makan babi. Ulangan, tepatnya di Ulangan ayat 14. Tidak boleh memakan babi karena dia berkuku belah tetapi tidak membawa biak. Haram itu bagimu. Udah jelas banget kan, haram gitu. Minum anggur juga nggak boleh. Ada juga di Imamat ayat 10 dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya semua itu ada di Bible ya? Ya, ada di Bible yang asli. Asli. Karena sekarang Bible itu udah banyak revisian. Contohnya ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Nah, itu di perjanjian lama sebenarnya banyak. Yang berkaitan dengan Islam tuh banyak, rata-rata di perjanjian lama. Saya kan jadi, kok ini katanya firman Tuhan, katanya perkataannya Tuhan, kok malah direvisi? Berarti manusianya lebih pintar dari Tuhannya gitu. Dan saya sempat mikir, berarti orang Islam itu lebih mengimani Yesus dong. Betul. Lebih cinta sama Yesus daripada orang Katolik itu sendiri. Karena justru menjalani apa Ya, yang menjalani. Yesus sampaikan di Bible ya. Benar banget. Setelah 3 tahun menjadi seorang Muslim, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal bahkan ya. Iya. Benar. Ada nggak ayat-ayat yang Ustadz temukan untuk semakin menguatkan bahwa ini Allah nih, ini Tuhan yang sebenarnya? Untuk di Quran sendiri, saya sempat menemukan ayat-ayat yang menarik yang berkaitan dengan hubungan di dunia gitulah. Bukti-bukti yang nyata, yang real gitu. Tepatnya di surat Ar-Rahman, di situ dijelaskan bahwa ada 2 laut yang saling bertemu tapi tidak bercampur. Tepatnya di ayat 19-nya, marajal bahraini al-taqiyan, dia membiarkan 2 laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Lalu di ayat 20-nya, bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Tepatnya itu selatnya kalau nggak salah selat Madura. Selat Madura. Itu yang pertama. Kalau yang kedua di surat Al-Furqan, tepatnya di ayat 53. Di situ dijelaskan bahwa ada sungai di dalam laut.
tepatnya di daerah Meksiko. Ayatnya artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan barat yang tidak tembus. Setelah memutuskan menjadi muslim, bagaimana respon orang tua dan teman-teman? Kalau dari keluarga, pertama kali saya syahadat kan diem-diem nih, nggak bilang-bilang. Jadi setelah 3 pekan setelah saya syahadat, saya pulang karena masih liburan, masa-masa liburan. Saya balik, saya baru bilang tuh di situ, "Pak, aku udah masuk Islam nih." Loh, beliau kaget. "Loh, kenapa kok bisa?" Ini pasti karena ceweknya ya, karena memang sebelum masuk Islam saya sempat deket sama cewek. Jadi otomatis beliau menyimpulkan bahwa saya masuk Islam karena cewek tersebut gitu. Kayak seakan mau pengen nikah gitu. Padahal enggak. Dan ketika ganti kakak pun dipermasalahkan lagi. Harusnya kan kamu yang ikut, harusnya ceweknya yang ikut kamu, bukan kamu yang ikut ceweknya gitu. Dipermasalahan gitu lagi. Dan ketika di sana kan emang saya semangatnya ya, baru masuk Islam itu semangat banget beribadah gitu. Sampai 5 waktu pun nggak telat untuk ke masjid gitu, tepat waktu lah. Nah akhirnya ayah saya nanya kan, "Wan, gimana nanti kalau buka toko? Kamu jam 12 ke masjid, jam 3 ke masjid lagi. Ya masa mau ditutup tokonya? Kan nggak mungkin, nanti pelanggannya pada kabur dong." Jadi toko baru buka, tutup lagi gitu karena sholat ya. Iya, ya saya mikirnya gitu, nanti uangnya gimana gitu. Terus kalau di sana kan emang saya pakainya kayak gini, kemana-mana bawa tasbih gitu, karena masih semangat banget kan. Sampai dibilang lagi, "Wan, kamu kalau mau belajar agama ya monggo, tapi jangan terlalu fanatik gitulah, takutnya nanti jadi gila." Itu sampai dibilang gila. Ya Allah. Astagfirullah. Sampai nangis itu ayah saya, sampai nangis bilangnya, sampai bilang gila gitu. Dan emang kalau saya lewat depan orang itu pasti diejekin itu, "Ih, kiai lewat awas." Mau nikah Wan, mau nikah itu. Jadi buat bahan ledekan ya. Iya. Aduh, itu dari keluarga. Kalau dari teman-teman sih mungkin dari teman-teman universitas ya, karena di sana kan saya sempat bergabung di perkumpulan orang-orang Kristen, mahasiswa Katolik. Jadi mungkin di sana sempat ada yang WA itu setelah saya bersyahadat, "Wan, kok kamu pindah agama sih? Nanti namamu gimana? Kan Simon, emang boleh di Islam gitu." Ya kenapa? Gak masalah lah. Nah, setelah menjadi muslim, apa yang paling Ustadz rasakan secara hati dan kehidupan sehari-hari? Kalau dari hati sendiri udah pasti puas dan tenang, karena hidup saya menjadi lebih tertata, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi udah lengkap tuntunannya di Al-Quran dan di As-Sunnah sendiri, Masya Allah. Dan dari kehidupan sehari-hari pula, wah pokoknya berubah drastis. Yang tadinya banyak maksiat, sekarang masuk Islam kok jadi bikin maksiat, kok malah mau pengennya istighfar mulu gitu. Dikit-dikit istighfar, karena takut gitu. Karena kita nggak tahu matinya kapan kan. Betul. Tiba-tiba bermaksiat kok tiba-tiba mati gitu kan, nggak mau gitu saya. Makanya kalau setiap kaget atau apa langsung istighfar gitu. Insya Allah. Karena malaikat maut datangnya nggak bilang-bilang. Betul. Jadi kalau kita mau dicabut ya udah cabut aja gitu. Makanya saya membiasakan untuk beristighfar, berzikir. Sekarang kegiatan sehari-hari Ustadz apa nih? Kegiatan mulai dari Senin sampai Jumat itu paginya saya di Mahat Imam Malik UMP Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Itu paginya. Kalau untuk siangnya saya mengajar di Perumahan Berkoh, yang juga mengajar privat untuk hafalan di rumah dan di asrama polisi. Wow. Itu siangnya. Masya Allah.
Kalau sorenya ngajar di TPQ dekat rumah saya di musola. Dan ngajar di sini juga di tempat ini di Mafaza, Masjid Fatimah Zahra, mengajar tahsin. Itu sorenya. Malamnya udah untuk anak dan istri. Baru 3 tahun menjadi muslim dan udah ngajar ngaji. Berapa lama Ustadz belajar Quran? Belajar Quran itulah sampai lancar itu 1 tahun lah kurang lebih Insya ya. Allah. Dan setelahnya berarti 2 tahunnya ya saya pakai untuk menghafal. Kalau boleh tahu apa yang memotivasi Ustadz dalam menghafal Quran? Belajar dan menghafal ya? Iya. Menghafal Quran. Untuk motivasi sendiri itu dari orang tua karena saya belum bisa kasih apa-apa buat mereka. Jadi saya bertekad kalau nggak bisa kasih di dunia ya kasih hadiahnya di akhirat aja dah. Masya Allah. Gitu. Kasih mahkota aja yang lebih kekal, yang lebih abadi gitu. Nggak habis-habis. Kalau di dunia kan mungkin bisa habis. Iya betul. Gitu. Walaupun orang tua saya belum mengikuti jejak saya yaitu kembali ke fitrah, tapi semoga lambat laun Allah beri hidayah kepada mereka. Kalau dari ibu kandung sih udah, alhamdulillah beliau udah masuk Islam. Bahkan sebelum saya. Oh. Ya bahkan sebelum saya. Jadi keluarga saya tuh broken home lah istilahnya ya. Ketika saya SMP itu broken home, terus ibu kandung saya nikah lagi sama orang Islam. Nah jadi otomatis ibu saya masuk Islam juga. Dan ayah kandung saya pun nikah lagi tapi sama orang Buddha. Jadi otomatis ayah saya yang ikut. Jadi di keluarga saya itu ada 3 agama. Saya Islam, ayah saya dan ibu tiri saya Buddha, kakak adik saya Katolik gitu. Ibu kandung Islam. Iya, ibu kandung Islam. Jadi saya itu 4 bersaudara. Yang 3, anak 1, 2, 3 itu ikut ayah kandung, hak asuhnya. Kalau anak keempat itu ikut ibu kandung, hak asuhnya. Oh. Saya anak kedua. Ada nggak rutinitas amalan sehari-hari? Kalau untuk rutinitas amalan itu ya banyak sih. Mulai dari sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha, udah pasti. Terus puasa Daud. Jadi nggak Senin Kamis, nggak Ayamul Bait, tapi langsung saya gabung sama puasa Daud aja. Insya Allah. Terus yang paling sering gitu, punya nggak ketinggalan gitulah, yaitu zikir. Makanya saya sering bawa ini buat zikir. Buat zikir. Iya, buat zikir biar nggak lupa. Betul. Gitu. Biar nggak lepas gitulah. Karena kan katanya kalau kita mau terhindar dari maksiat kita harus berzikir, zikrullah, mengingat Allah dan mengingat kematian kayak yang tadi. Gitu. Jadi saya nggak mau lepas dari berzikir. Tips istiqomahnya gimana Ustaz? Emang sih istiqomah itu memang susah ya. Karena Nabi Muhammad juga ketika turun ayat di surat Hud yang menyuruh untuk istiqomah, itu beliau sampai beruban kan rambutnya karena perintah istiqomah, saking beratnya nih. Iya betul. Dan beliau juga mengatakan iman itu emang naik turun, yazid wa yanqus. Makanya memang susah, mustahil kalau bisa istiqomah banget. Saya juga pernah futur, pernah, udah pasti pernah. Cuman untuk mengatasinya kita harus ingat-ingat lagi nih, apa niat kita sih, niat awal kita apa untuk menjalankan amalan tersebut, dan pahalanya apa yang kita dapat setelahnya gitu. Itu pasti kita menjadi bos banget lah. Termotivasi lagi. Iya. Dan selalu nonton kajian. Nonton kajian itu juga booster, charger iman gitu. Jadi Betul. jangan cuma HP yang dicas, tapi iman juga harus dicas. Ada nggak sih orang yang berjasa dalam proses hijrah Ustaz Simon? Ada. Teman saya ketika saya di Universitas Amikom, beliaulah yang memberitahu saya, mengenalkan saya kepada Dr. Zakir Naik, Ustadz Felix Shaw, untuk
disarankan untuk menonton videonya lewat YouTube. Beliau namanya itu Aldi Setia Pambudi. Aldi Setia Pambudi. Ya, beliau Masya Allah selalu menolong saya gitu. Apapun yang saya butuh gitu, pasti beliau selalu mendukung, selalu menolong saya. Dan kalau misalkan beliau nonton sekarang, mungkin yang ingin saya sampaikan, terima kasih selama ini membimbing saya, mengenalkan saya kepada Islam, hingga saya bisa masuk Islam itu sebelum kiamat, sebelum saya dicabut nyawanya gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan saya berpesan kepada antum, tutup kepada Aldi, jangan lupain saya. Jangan lupain saya di dunia maupun di akhirat nanti. Jangan lupain saya. Cari saya kalau nggak ada di surga. Ya Allah, mana Iwan, mana Simon? Kita sholat bareng-bareng, kita puasa bareng-bareng. Jangan lupain saya. Ya mungkin itu pesan saya buat Aldi, karena beliau sungguh baik orangnya, selalu merangkul saya agar tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Melalui sahabat yang soleh ya, Allah Ya, hadirkan. Ya mungkin nggak semua mengalami itu. Harapan Ustadz Simon ke depan apa? Harapan saya udah pasti, semoga keluarga bisa ikut saya kembali ke fitrah dan bersama-sama untuk masuk ke surganya Allah. Karena satu-satunya syarat masuk surga adalah sebagai muslim. Seperti dalam ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim gitu. Dan yang kedua mungkin menyelesaikan hafalan saya agar kemudian saya bisa ajarkan kembali ke keturunan saya dan murid-murid saya. Insya Allah. Karena saya takut nanti kalau mati nggak punya bekal. Setidaknya kalau saya ngajarkan udah adalah pahala jariah gitu. Jadi saya ingin memperbanyak amal di sisi yang satu untuk meraih pahala jariah, di sisi lain juga saya ingin nggak mau kalah sama teman-teman yang udah Islam sejak lahir gitu. Kayak Abu Hurairah kan, beliau kan muslim tapi pengen ngelakuin apa aja gitu, amalnya pengen banyak gitu, apapun pengen dilakuin. Sunnah ini pengen dilakuin, sunnah ini pengen dilakuin. Nah itu saya juga pengen kayak gitu, biar nggak kalah sama yang lain. Seberapa cinta Ustadz ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta banget sih, karena beliau emang begitu peduli terhadap umatnya. Contohnya ketika beliau tanya kepada sahabat, aku kok rindu banget ya sama saudara-saudaraku. Terus sahabat menjawab, ya Rasul, bukankah kami saudara-saudaramu? Lalu Rasulullah menjawab, kalian bukan saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Saudaraku itu yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Aku rindu mereka. Jadi saya juga malu gitu. Kita dirundin Rasul, tapi kok kita malah kayak gini, nggak ngelakuin sunnah, itu kan nggak fair gitu kan. Sedangkan beliau berkurban pun dengan 100 onta
itu diniatkan untuk umatnya, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarganya, tapi Masya untuk Allah. umatnya gitu. Masya Allah. Dan orang yang paling sibuk ketika di padang mahsyar itu Rasulullah. hanya Rasulullah SAW, bukan keluarga kita, bukan pasangan kita, tetapi Rasulullah. Sampai nggak mau masuk surga kecuali bersama-sama dengan umatnya. Itu yang saya cintai dari Rasulullah. Mau ke muslim, mau ke orang kafir, beliau tetap baik. Mau diejek kayak apapun dirinya, tetapi beliau tidak marah sedikit pun. Apa nih yang paling Ustadz pengenin banget Untuk saat ini haji ya, karena dulu sih sempat umroh tahun 2019, berarti setahun setelah saya syahadat saya pergi umroh, alhamdulillah. Wah, pokoknya nangis di situ pertama kali lihat Ka'bah kan. Aduh, karena seburuk-buruknya orang pasti kalau lihat Ka'bah pasti nangis. Betul. Nggak mungkin enggak. Dan pasti setelahnya pasti rindu. Betul banget. Mungkin enggak. Apalagi ketika di Madinah itu lihat makam Nabi, ya Allah, rasanya ya Allah pengen di situ terus, nggak pengen pulang. Ada pesan nggak buat para mu'alaf atau orang-orang yang masih sedang dalam pencarian, atau mungkin untuk anak-anak muda di luar yang masih mungkin ibarat kata ke gunung nih, senang mendaki itu nyampe, tapi untuk ke masjid masih berat banget. Barangkali Ustadz ada pesan yang baru masuk Islam ya, atau masih dalam pencarian, itu jangan cuma bersyahadat kok langsung udah gitu, enggak, jangan. Tapi kita harus belajar gitu, dalamin lagi lah Islam, karena Islam itu indah, sebenarnya indah, sangat indah, sangat indah. Kalau kita beriman dan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, pasti hidup kita jadi enak lah, apa-apa enak, minta ini ada. Saya pernah mengalami masalahnya, saya belum angkat tangan, belum doa, tapi udah dikabulin sama Allah. Masya Allah, kan enak banget gitu. Jadi semakin kita beriman, semakin Allah mudahkan urusan kita gitu. betul. Walaupun ada masalah, tapi Allah udah ringanin gitu. Nah, untuk yang anak muda, mungkin jangan terlalu banyak mainnya, karena kita kan nggak tahu kematian itu datangnya kapan. Kalau tiba-tiba kita lagi main kok terus malaikat mau mencabut nyawa kita, kan kita jadi matinya sul khotimah gitu. Naudzubillahi min dzalik. Jadi biasakanlah beramal yang baik-baik aja. Main boleh, tapi kenapa enggak bisa buat mengingat Allah. Sambil main sambil mengingat Allah kan bisa. Nah, makanya setiap kita kaget, setiap kita nafas, atau setiap kita dalam gerak-gerak aktivitas gitu, apapun ya, intinya gitu, kita selalu mengingat Allah. Ingat Allah. Biar nanti kagetnya nggak latah. Latahnya latah yang baik. Astagfirullah, Allahu Akbar gitu. Biar nanti ketika dicabut keluar kata-katanya yang thayyibah, yang baik-baik aja. Nah, sepertilah kisahnya. Bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar,
agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini dan berbeda-beda ya karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non-muslim ke muslim dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non Muslim juga kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing, tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan untuk subscribe dan juga like dan juga komentar ya agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu karena di kolom komentar ini ya di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya mungkin saya akan melike-nya dengan like dan juga tanda hati. Dan jika kalian ingin tahu media sosial saya jangan lupa untuk follow ya Instagram Adama Entertainment, di Facebook juga ada dengan nama yang sama Adama Entertainment, kalian cari saja ketik dan sebagainya pasti ada lah gitu, ada saya. Cuman untuk media sosial lainnya itu saya kurang aktif dikarenakan saya sekarang aktifnya masih aktif di YouTube dan juga paling di Instagram juga paling agak terlalu aktif gitu. Tapi kalau di Facebook itu jarang sekali saya aktif, tapi ya jika kalian ingin tahu silahkan kalian follow juga. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.